Saya Ani Purwanti NB Sarjana Komputer, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara yang mengusung SD Negeri 1 Kebon Dalam Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Pada siang hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama rekan sejawat saya yang bernama Ibu Dian Puspitasari Sarjana Ekonomi selaku guru kelas 4A di SD Negeri 1 Kebon Dalam. Praobservasi ini untuk kegiatan aksi nyata saya di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademis. Inilah perkenalan saya kali ini dan saya akan memulai mengobservasi Ibu Dian Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Apa kabarnya Bu Dian di siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Berarti Ibu sudah siap ya untuk saya lakukan praobservasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bu Dian? Siap, Bu. Jadi ini apa namanya, maksud saya melakukan praobservasi ini supaya Ibu Dian saya melakukan praobservasi ini agar Ibu Dian lebih percaya diri dan siap melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ya nantinya Ibu Dian ya. Oke, sangat siap ya pastinya Ibu Dian ya. Siap, Bu. Oke. Baik Bu Dian, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi tentunya. Pastinya Ibu Dian sudah tahu ya Bu Dian ya. Iya, Bu, sudah tahu. Tujuannya nanti agar Ibu Dian ketika Ibu Dian sudah melaksanakan pembelajaran di sekolah pada saat kegiatan observasi, Ibu Dian lebih siap dan bisa lebih percaya diri dalam berbagai hal setelah kita melakukan pembahasan ini. Oke Bu? Iya, baik, Bu. Jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ya Bu Dian ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke? Iya, Bu. Oke. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama ini terkait tujuan pembelajaran nanti yang Ibu inginkan itu yang Ibu inginkan dan yang Ibu ingin terapkan atau implementasikan di kelas itu pembelajaran yang seperti apa? Kira-kira Bu Dian. Tujuan pembelajaran yang saya inginkan ya, Bu ya, dan yang ingin saya capai ya, pada proses pembelajaran yang kedepannya yaitu peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitat dan cara melindungi dirinya, Bu. Oh, jadi pembelajaran yang kali ini Ibu susun itu mengenai IPA ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, IPA nomor 3 itu tentunya dengan tema ciri-ciri makhluk hidup dan cara melindungi dirinya. Oke, Ya, tentunya pasti Ibu, kita kemarin ya Bu ya sudah berkolaborasi ya Bu ya. Saya mengikut Ibu bagaimana cara menyusun RPP yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Tentunya Ibu sudah paham ya dengan itu ya? Iya, Bu, sudah sangat paham sekali karena sudah di Iya, kita sudah sama-sama belajar lah Bu. Kita kan sebagai guru itu tidak ada yang tinggi ya Bu. Kita sama-sama. Mungkin kita berkolaborasi ya, Bu ya. Oke, area yang ingin Ibu kembangkan nanti ketika melakukan pembelajaran itu apa Bu Dian? Tentunya saya akan lebih menekankan pada keterampilan peserta didik karena nanti peserta didik akan melakukan aktivitas untuk mengidentifikasi dan menentukan ciri-ciri tumbuhan seperti apa yang berdasarkan habitatnya, misalnya tumbuhan yang hidup di air gitu Bu, terus itu hidup di tempat yang kering seperti apa, seperti itu lah Bu. Oh, jadi anak-anak murid Ibu atau peserta didik Ibu itu tuh Ibu ingin melakukan memahami dan mengidentifikasi melalui sebuah gambar ya Bu pastinya ya? Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Pasti ada medianya dong Bu ya? Iya. Medianya itu apa Bu yang Ibu akan ambil? Saya akan membawa tumbuhan Bu, cirinya seperti contohnya akan saya membawa tumbuhan yang ada di air seperti kangkung, terus tumbuhan yang ada di tempat kering itu seperti ini Bu,
lidah buaya, Bu. Oh, jadi ibu sudah membawa tumbuhan agar lebih memudahkan anak-anak. Jadi ibu membawakan contoh nyatanya ya, misalnya tumbuhan yang ada di air, ibu membawa Sayur kangkung, tumbuhan iya. kangkung. Lalu untuk di daerah, bukan daerah, di tempat yang kering, Iya. ibu membawa lidah buaya. Oh, seperti itu. Berarti ibu sudah prepare sekali ya. Ya, Bu. Sudah sangat siap sekali dalam melakukan pembelajaran Sangat berdiferensiasi. siap, Bu. Itu saya membawa tumbuhan seperti kangkung dan lidah buaya itu agar anak itu langsung mengidentifikasi secara nyata gitu. Kan itu kan contohnya Iya. contoh pembelajaran, dan mereka ibu suruh Agar mengidentifikasi tahu, juga. iya, agar tahu. Oh, seperti ini gitu loh. Tumbuhan yang ada di air, yang ada di tempat kering. Oh, cirinya itu seperti contohnya adalah lidah buaya. Oh, seperti itu, Bu. Jadi kita tidak lisan saja tapi ada nyatanya. Nyatanya itu menurut saya itu yang dilakukan Ibu Dian itu sudah sangat tepat agar anak-anak itu mudah memahami. Kita tidak hanya belajar tentang teori, kita juga harus mempraktekkannya di dunia nyata. Itulah, Bu, dunia pendidikan semakin berkembang, Bu. Kita harus saya tidak menjudgment guru-guru yang tidak mengerti teknologi ya, Bu. Iya, betul. Tapi setidaknya itu ibu sudah melakukan pembelajaran bervariasi. Lalu juga ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu memahami kan pembelajaran berdiferensiasi? Sangat memahami. Iya, yang pembelajaran berkelompok itu ya. Iya. Yang mengkelompokkan anak-anak yang suka di bidang apa ini dan itu kan, oke? Sesuai dengan bakat dan Ini. minatnya. Oke, kemudian Ibu Dian sangat sudah siap sepertinya. Oke, kita mulai saja. Ibu Dian melakukan pembelajaran dan saya tutup dulu, Ibu Dian. Oke, siap, Bu. Saya tutup dengan kita membaca alhamdulillah dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Sebelum kita melakukan pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Ayo, setelah kelas, Kak Didi, kita melakukan doa dulu. Siapkan. Siapa boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu pengen tanya sama Kalis, hari ini siapa saja yang tidak masuk, Nak? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti kita siap melakukan pelajaran di hari ini, anak-anak. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, baiknya kita expliking dulu yuk. Ayo ke kelas. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil belajar Pancasila. P5. Yes, yes, hebat, luar biasa, mantap. Tepuk semangat. Semangat.
Ya, oke. Bagaimana perasaan anak-anak semua, anak ibu di hari ini mengikuti pelajaran IPA? Ibu tanya yang pertama Kiki, bagaimana perasaannya nak? Senang, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Kalau Rajo? Senang, Bu. Iya. Alvin? Senang, Bu. Habibi? Senang, Bu. Senang, Bu. Ya, senang ya. Bagaimana dengan diri ini? Bagaimana perasaannya mengikuti pelajaran IPA di hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Rata-rata senang ya. Terus kita ke bagian sini. Bagaimana perasaannya lagi? Senang, Bu. Karena Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. alhamdulillah berarti anak-anak ibu senang ya mengikuti pelajaran IPA di siang hari ini. Oke. Kalau begitu kita masuk ke pelajaran inti kita. Apa itu? Kita mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitat dan cara melindungi diri. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah agar kalian bisa mengidentifikasi apa itu ciri-ciri tumbuhan yang hidup di daerah air, hidup di daerah yang kering, dan hidup di daerah di pantai. Oke, baik. Kita masuk ke intinya ya nak, pelajaran kita. Ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitat dan cara melindungi diri. Tumbuhan beradaptasi tidak untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Baik. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 4 jenis. 1. Hidrofit. Hidrofit ya. Hidrofit tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di akarnya, ada di air, dan akarnya berada di air juga, Nana. Terus, tumbuhan ini memiliki rongga udara dalam batang, tangkai, dan daun. Contohnya seperti apa? Beratai dan ecer gontok. Ya. Yang kedua apa? Higrofit. Ya. Tumbuhan ini hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batang pada umumnya tidak nampak karena berada di dalam tanah. Daun yang mudah untuk melingkar atau menggulung. Contohnya ya ibu kasih tahu apa itu ya tanaman higrofit. Tanamannya ya contohnya itu tumbuhan pakis dan begonia. Bagaimana tumbuhan pakis? Bagaimana tumbuhan pakis itu? Tumbuhan pakis itu tumbuhan yang bentuk batangnya melingkar ya anak-anak. Iya. Apa contoh yang ketiga? Xerophyt. Xerophyt ini tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah menjadi bentuk duri, sisik, dan bahkan tak memiliki daun ya. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Sudah paham xerophyt itu apa anak-anak? Paham? Super, bagus. Anak-anak ibu ini anak yang hebat. Kita lanjut ya ke berikutnya. Oh iya, xerophyt itu contohnya seperti apa ya Bu?
Bu, pasti kalian bertanya-tanya kan? Contoh tumbuhan serapin itu pohon purba, kurma, lidah buaya, kaktus dan contoh-contoh. Ya, pinter. Kita lanjut ya anak-anak. Halopi, tumbuhan hidup di daerah garang tinggi. Contohnya,
saya menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Habibi, Randi, Kiki, Rajo, Rahmat, Arianto, dan Opan. Ayo kelompoknya. Sudah. Kelompok 2, Alfia, Arma, Arvin, Zehra, Okta, dan Ella. Sudah. Dan kelompok 3, Dila, Jessica, Mika, Lisa, Lisa, dan Afifa. Sudah kelompok-kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan kertas LKPD ya untuk kalian mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitat dan cara melindungi diri. Ibu kasih satu-satu per kelompok ya anak. Kalian mengidentifikasi tumbuhan dan cara habitat. Ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitat dan cara melindungi diri. Kalian identifikasi ya anak. Ibu kasih ruang LKPD ini. Baik, kalian sudah dapat lembar LKPD-nya ya di kelompoknya masing-masing ya anak. Iya, sudah dapat LKPD-nya masing-masing ya. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi masalah itu. Oke. Kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengidentifikasi mana tumbuhan yang termasuk tumbuhan hidrofit dan xerofit. Kelompok kami terdiri dari saya Randi sebagai moderator, pembaca Habibi, Nortulen Ovan. Baik, silakan membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil pengamatan kami dari 5 gambar yang kami amati, gambar pertama adalah tumbuhan teratai termasuk tumbuhan hidrofit karena tumbuhan tersebut tumbuhnya ada di permukaan air karena berbeda di dalam air, lalu memiliki rongga udara di dalam batang atau tangkai daun. Berdasarkan pengamatan kami, gambar kedua adalah tumbuhan kabut. Tumbuhan kabut termasuk tumbuhan xerofit karena tumbuhan ini tumbuhan di daerah yang kering dan juga tumbuhan ini memiliki batang yang tebal dan berbentuk duri dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air dan akar yang panjang. Berdasarkan hasil pengamatan kami, gambar ketiga adalah tumbuhan ejing-gondok termasuk tumbuhan hidrofit karena tumbuhan ini sebagian tumbuhnya ada di permukaan air karena berada di air memiliki rongga udara dalam batang. Berdasarkan pengamatan kami, gambar keempat adalah tumbuhan pakis. Tumbuhan pakis masuk ke dalam tumbuhan hidrofit karena tumbuhan tersebut
ini hidup di daerah yang kering dan batang bersisik dan daunnya berbentuk dari tumbuhan kurma. Ini masuk ke dalam golongan xerophyll. Oke, baik. Ibu pengen tanya ya kelompok 1. Tumbuhan yang hidupnya di daerah kering. Contohnya tumbuhan apa itu? Tidak bolong, kaktus, dan Ya, baik. Berarti kelompok 1 ini udah paham ya tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitat dan cara melindungi diri. Siapa kelompok ini yang mau bertanya? Oke, siapa kelompok 2 dan 3 yang ingin bertanya? Oke, siapa nih ingin bertanya ya Naya? Kecenderungan apa? Saya Zainal dari Kutuman. Bertanya, contoh tumbuhan apa yang hidup di air? Ya, Reni, Kakak Zainal, contoh tumbuhan apa yang hidup di air? Aku. Kenapa aku? Karena dia memiliki lembang dan hidup di air. Iya, benar. Terus kangkung itu apa jenis kangkung itu? Dia tuh hidrofit atau xerofit atau xerofit? Hidrofit ya. Oke, baik. Kalau begitu menurut Ibu kalian sudah paham semua ya tentang masalah materi yang kita bawa di hari ini. Oke, ready? Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 1. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Kelompok 1 memang keren. Oke, dari materi yang kita bahas hari ini, menurut Ibu kalian semua sudah hebat, pintar dalam mengatasi dan mengidentifikasi masalah. Oke, baik. Ibu mewakili dari semua kelompok 1, 2, dan 3. Menurut Ibu kelompok 1 sudah paham dan baik tentang mengidentifikasi masalah tumbuhan berdasarkan habitat dan cara melindungi dirinya. Menurut Ibu kelompok 1 sudah bagus ya. Dan kelompok 2 menurut Ibu sudah bisa memahami tentang materi kita di hari ini. Kalau kelompok 3 menurut Ibu belum memahami ya. Jadi Ibu memberi kalian tugas di rumah untuk mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitat dan cara melindungi diri ya. Belajar lagi di rumah ya Kak ya, untuk mengidentifikasi masalah. Oke, kelompok 3? Ya. Oke. Baik, dari keseluruhan materi di hari ini, menurut Ibu kalian sudah paham lah ya. Garis besarnya sudah paham semua tentang tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan. Kan itu tumbuhan itu terbagi dari 4 jenis ya Kak ya. 1, hidrofit. 2, hidrofit. 3, xerofit. 4,
kalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Iya Bu, sama-sama. Mohon maaf sekali, saya telah menyita waktu ibu di sela-sela kesibukan ibu untuk untuk sedikit saya tarik ke sini Bu, maksud saya gitu. Iya Bu, tidak apa-apa. Saya juga tidak merasa terganggu ya Bu ya, dan tidak merasa disita waktunya. Alhamdulillah ya Bu ya, kelas juga kondusif ya Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Iya Bu. Terkait masalah yang pembelajaran ibu yang kemarin saya observasi kemarin, saya ini menanyakan seperti perasaan ibu, lalu hasil pembelajaran yang ibu lakukan, bagaimana pengembangan diri ibu yang ibu lakukan. Saya ingin bertanya itu Bu, dari hasil pembelajaran yang ibu lakukan kemarin dan saya sebagai observer ibu. Iya baik. Silahkan bertanya kalau yang ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya. Apakah Ibu Dian sudah siap? Oke ya Bu ya. Saya mulai ya Bu ya. Oke Bu. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Kira-kira setelah Ibu Dian melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, pengembangan diri apa yang telah Ibu capai? Setelah saya melakukan pembelajaran kemarin, pengembangan diri yang berhasil saya capai ya Bu, saya menjadi lebih peka dalam memahami kebutuhan dan kondisi setiap siswa, Terutama ketika menghadapi tantangan atau kesulitan di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Oh iya Bu, tantangan dan kesulitan apa di dalam kelas itu yang sudah Ibu lakukan gitu kan? Banyak sih ketika kita melakukan pembelajaran itu banyak tantangan Bu. Ada murid yang bisa memahami, ada yang tidak memahami. Tantangan seperti apa kira-kira Bu? Contohnya seperti ini ya Bu ya. Setiap kelas itu pasti ada anak yang tidak fokus ya, ketika kita memberikan materi pelajaran, dia bermain gitu Bu bersama kawan teman sebangkunya. Iya Bu. Nah, setelah saya perbaiki gitu, alhamdulillah sekarang kelas saya itu sekarang kondusif. Terkait ini pengelolaan kelas Bu. Iya. Saya mau nanya lagi terkait ini Bu, masalahnya kan kemarin kan kita pembelajaran IPAS nih Bu ya. Ada yang anak bisa memahami, ada yang anak kurang bisa memahami. Nah, bagi anak yang kurang memahami, Ibu melakukan strategi apa Bu? Untuk anak yang kurang memahami materi yang sudah saya ajarkan kemarin, saya melakukan pendekatan terhadap murid tersebut untuk memberikan materi lanjutan terhadap materi yang saya berikan kemarin untuk dilakukan di rumah, untuk dia agar mereka tuh bisa lebih memahami. Seperti pengayaan ya. Iya, Seperti pengayaan kelas. Kan sebelum kita melakukan pengayaan itu kan kita ini kan Bu ya, apa namanya, mendekati anak itu kan. Nah, dari mana yang belum itu paham apa saja itu sudah dilakukan ya Bu ya. sudah semua saya lakukan dulu. Proses pengayaan itunya dengan cara memberikan PR biar mereka anak tersebut bisa lebih memahami ya Bu ya. Iya. Kurang lebihnya seperti itu Bu ya. Hal apa yang belum tercapai dari proses pembelajaran kemarin ketika kita melakukan pembelajaran itu, ketika saya tidak tepat maksud saya. Pengembangan diri yang belum sepenuhnya saya capai ya Bu ya. Walaupun saya sudah mencoba memahami siswa yang bermasalah, saya masih perlu lebih mengasah kemampuan saya sebagai guru Bu dalam mengenai siswa secara konsisten. Saya perlu memperbaiki lagi keterampilan manajemen kelas agar dapat lebih efektif menghadapi siswa yang bermasalah gitu Bu, yang situasi sulit lah Bu, seperti itu. Manajemen kelas itu kan ini Bu ya, manajemen kelas itu kan sama aja dengan pengelolaan kelas ya. Iya. Ketika kita menjelaskan materi yang kita berikan, ada anak yang ribut gitu kan, ya kurang kondusif gitu Bu, kondusif. Gimana cara mengatasinya itu kan yang belum tercapai. Iya. Nah, solusi Ibu seperti apa?
solusi saya melakukan pembelajaran yang bervariasi gitu Bu, tidak monoton. Seperti saya ajak mereka belajar di luar kelas agar mereka tidak bosan dan monoton gitu Bu. Oh iya sih, iya pembelajaran bervariasi itu ya, kayak kita kalau ketika mereka bosan kita speaking dulu. Iya. Dan juga menurut saya Bu ya, ketika kita belajar di dalam kelas, pelajaran itu juga nggak harus di dalam kelas kita melakukannya, bisa di luar kelas gitu loh. Agar siswa juga tidak bosan gitu. Apalagi pelajaran kita gitu ya. Iyalah itu ya, nggak monoton, Iya, nggak harus dengan seperti materi itu. saja ya Bu ya. Perlu ada apa sih namanya? Contoh nyatanya gitu ya. Iya Bu, seperti itu. Terus yang pertanyaan ketiga, langkah ke depan, langkah untuk kedepannya seperti apa yang Ibu inginkan? Saya berencana berfokus pada manajemen kelas gitu Bu, dan pendekatan terhadap siswa yang bermasalah gitu. Saya juga akan mempelajari lebih dalam konsep penelitian autentik dan memiliki rencana menerapkannya dalam tugas atau kegiatan harian siswa seperti itu Bu. Menurut saya juga langkah ini akan membantu siswa melihat perkembangan siswa secara lebih komprehensif gitu Bu. Seperti itulah. Siswa yang bermasalah itu banyak ya Bu, ya kita ya. Iya. Ketika melakukan pembelajaran ada siswa yang ya sulit diatur gitu ya Bu ya. Terkadang disiplin kelas itu apa ya, sesuatu hal yang sulit, itu tantangan bagi guru sih sebenarnya. Sejak dulu sangat banyak tantangan ketika kita mengajar, ada sebagian siswa yang tiba-tiba nggak kondusif gitu kan. Iya Bu, seperti itu. Karena karakter siswa itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang bisa diatur, ada yang tidak. Nah, bagaimana cara kita mengatur siswa yang tidak bisa kita atur gitu Bu? Kita mendekati secara perlahan gitu Bu. Pendekatan di mendalam lah. Oh iya, pendekatan ibu, pendekatan iya benar tuh. Itu siswa yang benar, saya juga merasakan seperti itu. Benar sih pendekatan yang ibu lakukan, mendekat secara mendalam, heart to heart. Kenapa sih Denny ketika Kita cari tahu dulu masalahnya seperti apa gitu Bu. Kenapa dia itu tidak kondusif di kelas? Kenapa dia tidak mengikuti materi yang kita ajarkan itu dengan berfokus pada pelajaran tersebut? Kenapa? Kita harus cari tahu dulu itu Bu. Kenapa mereka seperti itu? Iya, banyak kayak gitu. Apa karena mereka tidak menyukai pelajaran itu, terus belajar matematika? Nah, iya Bu. Jadi kita harus tahu kan apa sih yang dirasakan siswa tersebut gitu ya. Jadi kita akan tahu hasilnya. Iya, benar sekali Bu Dian. Jadi Bu Dian ini ya apa namanya, sudah mampu ya, yang saya kemarin tuh saya lihat itu ya. Ibu Dian ini sudah mampu dalam manajemen pengelolaan kelas, lalu ini materi yang disampaikan juga baik dan segala macamnya. Ibu Dian, itu saja pertanyaan dari saya ya Bu Dian ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir ya Bu Dian ya. Dari semua perbincangan kita saat ini, dari pra observasi, terus Ibu Dian melaksanakan pembelajaran di kelas, melalui pasca observasi, yang saya simpulkan dari semuanya secara umum ya, secara global, Ibu Dian sudah mampu menguasai materi yang Ibu sampaikan dengan baik dan jelas, pengelolaan kelas yang baik, dan Ibu mampu melakukan pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional juga sudah Ibu sudah bisa Ibu lakukan, terapkan. Alhamdulillah ya Bu. Sejauh ini penilaian saya sebagai observasi sangat baik kepada Ibu Dian. Terima kasih ya Bu ya. Sudah mengobservasi saya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktunya kepada saya. Sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Ani yang telah mengobservasi saya. Dengan begitu saya akan melakukan peningkatan yang lebih baik lagi dalam kompetensi saya sebagai guru. Kita sama-sama belajar Bu. Kita sebagai guru tuh intinya kita sebagai tenaga pendidik yang ingin mencerdaskan anak bangsa melalui ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kita transfer ke anak murid kita. Iya, Ketika kita
Ya Bu, ketika kita ikhlas, pasti anak murid kita akan menjadi apa yang sesuai dengan keinginan kita Bu. Memang itu susah sulit, tapi ketika kita melakukannya dengan ikhlas, kita bersabar, berusaha juga, pasti akan ada hasil yang terbaik. ya, itu saja.